Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Story saya. Oke, kali ini kita mau ngapain? Kali ini kita akan merekomendasikan 5 film Thriller. misteri yang ada di sekolah. Ya, bener banget. Drama Korea dengan genre serupa itu sering banget mengambil latar belakang di sekolah ya. Apa sih, kayak nostalgia zaman SMA. Walaupun zaman SMA kita nggak ada begitu-begitu ya. Yes, betul. Tapi kan nuansanya gitu, Say. Kayaknya ingat masa SMA tuh. Emang pernah SMA? Iya, tahu nih. Kita langsung kuliah gitu ya, Say. Nah, oke, kita masuk ke film pertama. Oke. Ada Solomon's Perjury. Nah, film ini tayang di tahun 2016 Betul. Dan dengan ada 12 episode. 12 episode dan dapat rating 8,1/10. Lumayan tinggi. Berarti seru dong. Seru. Oke. Ini film ini tuh mengikuti film dari Jepang dan dengan judul yang sama. Nah, dia tuh menceritakan kisah kematian Dari salah satu siswa. Nah, di Ya. sini kita juga disuruh menebak siapa pelakunya. Itu. Kita diajak berpikir dan menebak-nebak ini siapa sih sebenarnya pelakunya gitu. Ya. Nah, ceritanya Pada waktu malam Natal Natal, gitu ya, seorang siswa jatuh dari atap dari atap sekolah gitu. dan dinyatakan bunuh diri oleh pihak kepolisian. Tapi kan ada salah satu saksi yang mengatakan kalau si siswa tersebut tuh tidak bunuh diri. Karena Tuh. dari pernyataan saksi lain bahwa ini tuh kasus pembunuhan sebenarnya. Cuman yang disayangkan adalah pihak sekolah sama pihak otoritas terkait tuh Mencoba menutupi kasus ini. Ya mungkin karena demi nama baik sekolah sih, biasanya sih kayak gitu. bener banget. Dan juga atau si pembunuhnya ini adalah orang penting di situ. Ya nggak sih? Jadinya nggak tahu siapa gitu kan. Iya betul begitu. Nah, karena dari pihak sekolah dan otoritas terkait itu nggak mau mengusut Akhirnya dengan para kebenaran siswa yang ada, ya akhirnya teman sekelasnya itu ngajak rekan-rekan yang lain untuk bikin kayak satu ini ya, sidang gitu, pengadilan di sekolahnya. Ada yang berperan sebagai hakim, pengacara, dan ada juga juri ya. juri gitu. Kalian harus nonton banget. Pokoknya di prosesnya ini si siswa ini tuh mengungkap rahasia kebenaran yang ada dan juga mereka itu mengekspos kemunafikan orang-orang dewasa di sekitar mereka gitu. Dari mereka ternyata setelah digali-gali lagi ternyata banyak banget hal-hal yang tersembunyi yang disimpan oleh pihak sekolah. Dan Pokoknya bikinlah kemunafikan yang ada. Pokoknya bikin begini ya, begitu ya gitu. Kalian terus nonton. Itu plot twist bener-bener seru banget. Pak. Ya Boleh cocok sih ditonton. dikasih 8,1/10 ya. Oke. Oke, next. Yang kedua ada Class Of Life. Film ini tayang di tahun 2019 dengan jumlah episodenya ada 15 episode. 16, Say. Oh, 16. 16. Kurang satu lagi. Oh, kurang satu ya. Ada 16 episode. Ya, itu dia dapat rating 8,3/10. Wah, Lebih ini tinggi. lebih tinggi ya. Karena emang lebih seru. Ini tuh menceritakan soal kasus pembunuhan di sekolah juga, tapi topik utamanya ini pengacara sih. Oh. Yang lebih difokusin tuh soal pengacaranya. Dia bernama Ki Mo Hyun ya. Kim Mo Hyun. Si Kim Mo Hyuk, Say. Kim Mo Hyun. Nah, dia ini Hyuk. Ya, Kim Mo Hyuk. pengacara kondang, pengacara terkenal dengan popularitas kemenangannya tuh tinggi. Dia selalu memenangkan kasus yang dia pegang. Betul. Tapi sayangnya dia itu mengutamakan uang dan reputasinya dia. Ya, jadi dia tuh mementingkan nama baiknya dan reputasinya gitu. Pokoknya semuanya diukur sama uang. Iya betul. Cuman karena kasus pembunuhan di sekolah ini dia tuh jadi terlibat dan merusak reputasinya dia itu. Ya. Nah, Jadi dia mulai ada panik tuh. kasus di sekolah itu secara tidak langsung itu merusak nama baiknya. Nama baik si pengacara ini gitu. Nah, untuk
untuk menyelesaikan itu dan memperbaiki nama baiknya, akhirnya dia menyelundup ke dalam sekolah itu dan berpura-pura menjadi seorang guru. Nah, Makanya dari disebut sini, Class of Lies itu. nah, dari sini dia mencoba mencari untuk mengungkapkan kebenaran yang ada. Oke, kalian bisa tonton Nonton filmnya. filmnya, seru banget. Itu seru. Oke, Yang ketiga, ada Hope or Dop yang tayang di tahun 2022 dengan jumlah 10 episode. Ini genrenya sama kayak tadi, thriller, tapi ini juga ada kriminalnya. Karena ini mengisahkan kisah gadis berumur 18 tahun yang masih duduk di bangku SMA. ya dia tuh harusnya fokus sama sekolahnya, tapi Malah dia disuruh ya hidupnya sangat-sangat apa ya? Ya beresiko karena harus menjadi kurir narkoba. ya, Bukan kemauan dia sih ya. karena disuruh sama ibunya. Ibunya yang kejam. Jadi Ibunya kalau dia nggak mau tuh diancam. ibunya sering kayak ngancem, pokoknya sering yang bersikap kasar seperti itu. Jadi dia harus jadi kurir narkoba gitu. Terus Ya, pernah satu waktu dia gagal sebagai ini kan, aduh itu apesnya. hari itunya ya, hari angkutnya. Terus dia kayak bersembunyi lah, berlari gitu, kayak bersembunyi di satu desa. Nah, dan di ternyata- desa itu ternyata banyak lahan ladang ganja. ganja yang dibudidayakan di sana memang. Tapi akhirnya dia sadar bahwa ladang ganja itu tuh menghasilkan Banyak uang di pasar banyak gelap. uang ya gitu. Ya dia dari situ mulai tuh cari-cari apa masukan lain gitu. Kalian harus nonton deh biar lebih jelasnya. Kita spill dikit biar kalian penasaran aja gitu. Oke, next. Yang keempat ada Night. Has come. Nah ini nih seru nih. Nah itu Aku- ini gamenya mafia, tau nggak kalau misalnya di Korea kan suka ada game mafia tuh yang ada apa sih yang bertugas sebagai mafia, terus nanti ada warga, ada polisi, terus ada dokter. tapi itu game. Itu game, jadi mereka tuh kayak retret gitulah, kayak retret study tour mungkin ya ke satu tempat itu kan, dan mereka nginep di satu penginapan. Nah di situ tuh HP-nya mereka tuh kayak terinstall sama permainan Tadi ini, itu. permainan Si mafia. Night, oh yang Terus menemukan siapa mafianya, siapa warganya, gitu apa polisinya, pokoknya siapa yang itu pasti menang. Salah satu yang harus bisa membuktikan siapa harus nebak siapa sebagai mafia kayak gitu. itu kayak mainan polisi maling ya. Tebak-tebakan gitu ya. Iya. Nah itu tuh pokoknya seru banget sih. Aku sampai nonton 2 kali film ini. Tapi itu termasuk thriller juga. Iya termasuk thriller. Kan ada yang Dan itu juga ceritanya tuh plot twist banget sih. Ini di anak-anak sekolah, jadi mereka ada tour, ternyata game itu adalah berhubungan sama kematian salah satu teman mereka. Super ini deh. Dan ratingnya juga lumayan tinggi guys. Dapat rating 8,1 per 10. Ya, Lumayan tinggi sih. Berarti wajib seru. nonton, benar-benar wajib nonton. Iya, oke next. Yang kelima ada Pyramid Game. Ini baru banget tayang di tahun 2024, guys. Ya, dapat rating 8,5 per 10. Wah, Itu lebih tinggi. Ini menceritakan tentang bullying di sekolah. Dan Nah, ini nih sering banget nih kalau misalnya di ininya kita dengar-dengar berita di Korea itu sering banget yang namanya bullying. Dan ini kayak mencerminkan banget gitu. Jadi kayak kemiskinan di sana sama yang Kasta kaya tuh sosial, kasta ya. Kastanya tuh kan kayak bentuk piramid kan. Nah, dari yang atas tuh yang paling tenar, Tinggi. paling tinggi, paling kaya gitu terus. Jadi tuh mereka tuh dari satu waktu itu itu suruh ngevote siapa siswa yang akan berada di tingkat bawah gitu. Jadi ini ceritanya anak baru masuk ke satu sekolah. Yang tadi dia juga nggak tahu ya kalau ada Ya, sistem itu. Pyramid Jadi kok- game ini, gitu. Jadi pas dia masuk kok teman-temannya kayak, apa nih namanya? Baik banget gitu. Mereka tuh kayak berlomba-lomba baik banget gitu. Ternyata ada misi mereka tuh minta game. mencari suara itu ya. Iya, biar dapat suara. Dari si dia Dari si ini. anak baru itu gitu. Akhirnya si anak baru ini Menyadari nih kalau hal yang kayak gini nih nggak beres. Jadi apa sih ngerusak gitulah di sekolahnya. karena konsekuensinya yang mendapat vote terendah atau dapat huruf F itu bakal dibully ya. Itu ada dari dia tuh urutannya ada dari A, B, C, D, E, F gitu. Jadi yang paling bawah banget dia tuh harus nerima bullying dalam bentuk apapun.
mau sampai yang diinjak-injak, mau yang sampai diguyur, diapain tuh harus terima karena emang udah konsekuensi dari si piramid Piramid game yang game. berlaku di sekolah itu. Gitu. Makanya dia kayak menolak ya. Nah, ya Tapi gitu. tapi dia ikut Nanti- ngepot enggak? Nah, itu Nah itu tonton sendiri. tonton untuk kelanjutannya. Seru gitu, banget seru sih, banget film. teman-teman. Jadi Makanya nggak salah sih dapat rating 8,5/10. nah, itu dapat rate 8,5/10 gitu. Jadi memang ini baru 5 ya. Masih banyak sebenarnya film-film thriller Korea lainnya. Cuman kita angkat 5 dulu. Kita Kalau rame rekomendasi kita cuma bakal lima. kita bakal bawain lagi, rekomendasi lagi film-film yang udah kita tonton. Ya, menurut kalian ada nggak film-film yang layak buat direkomendasikan di film SMA yang thriller seperti ini? Iya, atau mungkin kalian ada pendapat lain soal 5 film yang tadi kita bawa, boleh banget di komen-komen ya, teman-teman. Ya, komen di bawah biar semua tahu, kita juga tahu di sini kalau ada rekomendasi lagi film yang bagus. Iya, betul banget. Udah cukup gitu doang. Oke, Oke guys, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you. dadah. Ini kayaknya agak mati lampu ya. Jangan lupa Comment, like, and subscribe ya guys.